Ada apa, Bu? Ini Bu, kebetulan saya ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan Bu. Boleh saya bertanya beberapa pertanyaan Bu? Boleh, Bu. Silahkan, Bu. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Pematang Simalungun ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi seperti itu? Misalnya masalah dengan guru, dengan anggota-anggota Ibu lah, atau wakil kepala sekolah, atau masalah mengenai sekolah ini Bu? Atau dilema yang Ibu hadapi selama menjadi kepala sekolah? Oh, sebenarnya banyak sih, Bu. Ya. Yang mana ya? Tapi salah satunya yang baru-baru ini saja ya, Bu ya. Seperti pendataan non-ASN kemarin itu. Seperti yang Ibu Apni tahu kan, ASN kita di sini, non-ASN kita ada sekitar 24. Ya, Tetapi yang bisa masuk pendataan itu sebenarnya hanya 17 orang. Nah, yang jadi dilema saya kemarin itu ada salah satu yang saya lihat tidak pernah dia muncul di sekolah ini, dan dia tidak ada data di sekolah ini, tetapi dia selalu tak tolong lah gitu biar dia masuk di data non ASN dari sekolah kita ini. Jadi pada saat itulah menjadi suatu dilema sama saya, bagaimana mungkin saya masukkan di data non ASN sementara orangnya tidak pernah hadir, tidak pernah, dan selama ini pun tidak pernah dia terdata di sekolah ini. Itulah dilema yang saya hadapi yang baru-baru ini. Oh, rumit sekali ya Bu ceritanya. Jadi begini Bu, di dalam modul ini kami mempelajari ada 2 jenis dilema. Yang pertama itu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, dan satu lagi Bu, kebenaran lawan kesalahan. Itu berarti bujukan moral namanya Bu, yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Jadi menurut Ibu bagaimana solusinya untuk menghadapi masalah Ibu tadi? Kalau itu sih biasanya saya lihat dulu kasusnya. Nah, jika dilema itu berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu kan Bu bujukan moral namanya. Nah, tetapi jika itu berhubungan dengan ranah hukum, tidak berhubungan dengan ranah hukum, maka itu disebut dilema etika. Nah, apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya, jadi sudah bisa dipastikan itu dilema etika. Wah, keputusan yang sangat sulit sekali ya Bu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan bujukan moral tersebut? Kalau kita lihat kasus Ibu tadi kan termasuk bujukan moral Bu, kebenaran lawan kesalahan Bu. Iya, oke. Menurut saya begini Bu, saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Bu, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Nah, untuk masalah seperti itu saya konfirmasi dulu kepada yang berkepentingan. Nah, kemudian yang kedua saya berdiskusi dengan wakil kepala sekolah, seperti Pak PT kalau di sekolah kita ini ya. Nah, kemudian yang ketiga saya merefleksikannya itu bagaimana kalau saya berada di posisi mereka. Nah, hal seperti itu apa yang saya inginkan atau apa yang saya harapkan seperti itu. Oke, gitu. Iya Bu ya. Jadi satu lagi nih Bu, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah di sekolah kita? Yang pertama, langkah-langkah yang saya ambil, saya harus lihat dulu paradigmanya Bu.
ada 4 paradigma itu. Nah, kemudian yang kedua, mengambil keputusan yang mana menurut saya benar. Yang penting dia tidak melanggar hukum dan tidak merugikan orang lain, seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Terus Bu, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini apa saja itu? Kalau hal yang efektif yang saya ambil itu, saya tidak mau melakukan hal yang tidak benar, seperti kasus yang baru saja yang saya alami. Saya tidak mau menandatangani berkasnya, seperti itu. Jadi Bu, adakah seseorang yang membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini di dalam sekolah kita Ibu, misalnya orang lain seperti itu selain Ibu? Kalau di dalam menyelesaikan masalah di sini yang membantu saya, Bu, seperti yang Ibu ketahui juga, Wakil Kepala Sekolah Pak PT sangat membantu sekali di dalam membantu saya menyelesaikan masalah-masalah di sekolah ini, ataupun para wakil kepala sekolah yang lain, dan bahkan guru juga ada yang membantu, seperti itu. Mantap ya Bu, kompak-kompak di sekolah kita ini ya Bu. Baik Bu, pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari hasil wawancara kita tadi? Pembelajaran yang saya dapat di dalam wawancara kita ini, Bu, berarti dilema itu ada 2 ya, Bu ya. Yang pertama dilema etika, dan yang kedua itu dilema bujukan moral, seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya. Atau ada lagi yang lain, Bu? Iya, hanya itu dia Bu. Dilema itu ada 2, dilema etika dan dilema bujukan moral Bu. Jadi yang kita apakan tadi, yang diceritakan kasus tadi itu termasuk ke dalam bujukan moral ya, seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih Bu atas bantuannya, mau sebagai narasumber saya dan mau juga saya videokan pada hari ini Bu. Terima kasih ya Bu. Oke Bu, sama-sama Bu Apni. Permisi ya Bu. Oke Bu. Ceknya dari sini lah ya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Gini Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah dan pemimpin. Ya, Bolehkah saya bertanya Pak mengenai dilema yang ada di sekolah kita ini Pak? sepanjang bisa kita jawab akan kita jawabkan begitu ya. Iya Pak. Bersediakah Bapak menceritakan Pak salah satu saja lah dilema yang ada di sekolah kita itu? Kebetulan tugas saya kan hanya sebagai wakil kepala sekolah. Tugas yang saya emban ini pasti ada dilemanya. Iya. Ketika kita menyuruh menyelesaikan perangkat pembelajaran, udah kita bagi pun waktunya, tetap juga masih ada Bapak Ibu guru ini yang belum bisa tepat waktu untuk pengumpulan perangkat pembelajarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika juga mau pelaksanaan ujian, ketika untuk ujian udah kita suruh supaya dibuat lengkap isi-isinya dan dikumpul tepat waktu. Tetapi ada juga beberapa guru ini tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, ada juga itu ketika dalam penyusunan roster. Nah, di sini terkadang kita sulit untuk mengiyakan seluruh permintaan para guru. Terkadang ada guru ini minta, saya masuklah jam pertama, saya nggak usah masuk jam terakhir. Nah, semua itu saya coba memang saya tampung, tetapi terkadang permintaan guru itu ya tidak bisa terpenuhi secara keseluruhan. Begitulah kira-kira dilema kerja yang bisa saya katakan. Ada terkadang dilemanya, ada juga yang hanya begitu. Ya. Iya. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut?
Baik, artinya tadi di perangkat ya dilemanya tadi tidak tepat waktu Bapak Ibu guru kita ini mengumpulkannya. Nah, ketika sudah dikumpul ada beberapa tidak mengumpulkan, ya langkah-langkah yang saya tempuh ya mencoba mendekati Bapak Ibu guru yang belum diselesaikannya. Yang kedua tadi ketika pembuatan soal, terkadang saya juga mau mengatakan kalau tidak tepat waktu silakan ketik sendiri. Nah, begitu, ketik sendiri. Biasanya kalau udah tepat waktu dia pasti pegawai yang mengetik. Akan saya suruh memang si guru langsung ketik sendiri. Kemudian yang ketiga dalam rangka penyusunan roster, ya terkadang Bapak Ibu guru ini tidak terpenuhi permintaannya. Saya selalu mengatakan sampai di sini yang bisa saya bantu. Kalaupun tak terpenuhi secara keseluruhan, tetapi beberapa bisa kan terpenuhi permintaanmu. Kira-kira begitulah penyelesaian yang bisa saya bantu. Terus Pak, hal-hal selama ini yang Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusannya apa saja? Hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan, ya contoh tadi ketika penyusunan soal itu saya katakan itu efektif demi menjaga supaya tepat waktu Bapak Ibu guru. Saya buat hukuman bagi mereka yang tidak tepat waktu. Saya hukum mereka supaya mereka menjadi ketik sendiri. Nah, begitu dia. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain untuk mempermudah pekerjaan Bapak, misalnya bantuan dari kepala sekolah atau bantuan dari rekan guru yang lain? Cukup banyak. Ya terkadang kan kita contohlah menyusun roster. Kalau kita menyusun roster, kita lagi mengoreksi ini nggak pas. Terkadang saya suruh beberapa guru, udah saya berikan contohnya, saya suruh Bapak Ibu guru periksa dulu, mana tahu ada yang tabrakan roster itu sebelum diedarkan bagi para Bapak Ibu guru yang lain. Ya terkadang kita terima juga bantuan-bantuan dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Oh begitu Pak. Jadi gini Pak, di dalam modul kami ini kami mempelajari tentang penyelesaian dilema etika. Ada dua Pak dilema etika. Yang pertama itu dilema etika dia kebenaran lawan kebenaran. Yang kedua itu kebenaran lawan kesalahan. Kebenaran lawan kebenaran misalnya seperti yang Bapak ceritakan tadi, benar semua. Kebenaran lawan kesalahan, Bapak benar, kalau tidak mengumpul itu salah. Ya, jadi ada satu lagi kebenaran lawan kebenaran. Contohnya dalam kasus misalnya PTT kita ada yang lulus P3K, Ya. yang P3K, kemudian ada juga masuk PTT dari sekolah yang lain P3K sekolah kita, sehingga guru ini tidak ada lagi jam pelajarannya. Jadi kita keluarkan guru itu tidak mungkin Pak. Kalau tetap dia tidak ada lagi jamnya, itu namanya dilema etika, kebenaran lawan kebenaran Pak. Seperti itu dia Pak. Dari semua yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik? Pengambilan keputusan tadi. Baik, terkadang memang pembelajaran yang dapat kita petik dari semua permasalahan ini benar. Kita coba harus melakukan pekerjaan itu dengan baik dan butuh juga pertimbangan dari kebutuhan dari para guru ini kan begitu. Artinya pembelajaran yang kita petik dari sini supaya memang antara saya sebagai wakil kepala sekolah dan juga si Bapak Ibu guru supaya saling mengerti. Supaya saling mengerti dalam artian si guru tadi minta supaya tidak masuk jam pertama, itu sebenarnya sudah salah sebenarnya. Ya, itu Pak. Nah, tetapi demi
tercapainya harapan yang baik. Nah, harapan yang baik bolehlah seperti kita tutup-tutupi begitu. Nah, karena nggak mungkin sekaligus juga masuk guru itu kan jam pertama harus ada yang pertama, harus ada yang terakhir. Tapi begitulah kita bikin saling membutuhkan antara saya sebagai kurikulum dengan Bapak Ibu guru, sehingga ya lebih baiklah adanya dalam proses pembelajaran itu. Iya. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya menjadi narasumber saya, dan Bapak juga bersedia di video kami. Terima kasih ya Pak, permisi ya Pak. Oke, terima kasih. Ya.